Saudara, doa itu sangat penting. Dan Tuhan meminta kita jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk komunitas kita. Kita juga harus berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kita. Nah, saat ini kita akan mendalami tema khotbah naikkan doa untuk ketentraman bangsa, berpijak dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami muliakan nama-Mu sebab Engkaulah pemilik kehidupan ini. Engkau yang memberkati kami sampai detik ini, sehingga kami terpelihara dan hidup. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Kami memohon kemurahan Tuhan. Tuntun kami di dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdosa, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berdoa. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu terjadi antara Allah dan manusia. Mahatma Gandhi, seorang tokoh spiritual dari tanah India, dia mengucapkan kalimat bijak ini. Doa adalah kunci pagi dan malam hari. Maksud dari Gandhi adalah, sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa. Sebelum kita bekerja, kita harus berdoa. Apapun yang kita lakukan, kita harus mendahulunya dengan doa. Dan jangan lupa, kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Itulah yang dimaksudkan oleh Gandhi dengan kalimat doa adalah kunci pagi dan malam hari. Nah, untuk itu dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam berdoa. Mengapa harus ada konsistensi? Agar kita rutin berdoa, teratur berdoa, setiap saat berdoa. Mengapa harus penuh kesungguhan? Karena doa yang tidak dinyatakan dengan sungguh-sungguh, yang tidak disampaikan dengan sungguh-sungguh, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada seorang penulis yang bernama John Bunyan. John Bunyan mengatakan, dalam doa lebih baik memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Apakah Anda mengerti maksud dari kalimat John Bunyan ini? Lebih baik memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Apa yang disampaikan oleh John Bunyan ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa doa itu bukan sebuah rutinitas formal. Apa yang dikatakan oleh John Bunyan ini sesungguhnya mengingatkan kita, ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan doa itu kita sampaikan kepada Tuhan, itu hanya sekedar rutinitas belaka. Doa itu harus lahir dari hati.
kita harus bersungguh-sungguh berdoa. Doa yang semacam itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa yang lahir dari hati. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Paulus menasihatkan Timotius untuk berdoa. Timotius adalah anak dari pernikahan campuran. Ayahnya seorang yang berkebangsaan Yunani dan ibunya seorang yang berkebangsaan Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1, kita bisa membaca tentang hal itu. Timotius menjadi pengikut Kristus itu dibimbing oleh ibunya sendiri dan neneknya yang bernama Lois. Jadi Timotius ini adalah seorang yang benar-benar dibentuk di dalam keluarga. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai orang tua yang punya anak. Bentuklah, didiklah anak-anak kita dalam iman, di dalam keluarga. Sebab didikan di dalam keluarga itu menentukan masa depan anak kita. Timotius, pertumbuhan imannya itu terjadi di dalam keluarga. Peran seorang ibu yang bernama Eunike dan nenek yang bernama Lois ternyata membawa manfaat yang sungguh luar biasa bagi Timotius. Pada akhirnya Timotius menjadi seorang pemimpin di jemaat Efesus. Saudara, peran seorang ibu dan nenek. Nah, ibunya Eunike, neneknya Lois. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau seseorang yang sudah usia lanjut, dia tidak lagi berguna. Ada ungkapan yang seperti itu. Tetapi saudara sekalian, Alkitab bersaksi, seorang yang sudah lanjut usia, nenek Lois, ternyata punya andil yang besar menumbuhkan iman di hati Timotius, sehingga dia pada akhirnya menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, menjadi anak didik dari Paulus, digembleng oleh Paulus, dan pada akhirnya dia dipercayakan menjadi gembala sidang di Efesus. Nah, surat 1 Timotius ini tergolong surat penggembalaan, ya, surat penggembalaan. Jadi di sini Paulus sedang menggembalakan Timotius. Surat 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus dari Makedonia pada tahun 65 Masehi. Ditulis kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus. Setelah Paulus memberikan peringatan kepada Timotius tentang adanya ajaran sesat dari pengajar-pengajar sesat di kota Efesus, Paulus kemudian menasihati Timotius tentang pentingnya berdoa. Penting sekali doa itu. Ini nyata jelas dari bacaan kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius, doa itu sangat penting. Jangan pernah berhenti berdoa. Naikkanlah doa itu kepada Allah. Engkau sebagai pemimpin jemaat Efesus, berdoalah kepada Allah. Paulus menggunakan kata pertama-tama, kunasihatkan. Pertama-tama itu berarti inilah nasihat yang sangat penting. Karena itu nasihat ini diletakkan di awal. Paulus mengingatkan Timotius agar berdoa. Pertanyaan kita, berdoa untuk siapa? Dari bacaan kita saat ini dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, kita membaca doa itu harus disampaikan bukan cuma untuk pribadi, bukan cuma untuk keluargamu, bukan cuma untuk komunitas Kristen, bukan. Doa itu, perhatikan ayat 1, disampaikan untuk semua orang. Kita jangan hanya berdoa untuk komunitas kita, entah keluarga atau jemaat. Kita juga diminta untuk berdoa bagi semua orang. Kemudian dalam ayat yang kedua, Paulus merinci. Berdoa untuk raja-raja, ya. Berdoa untuk semua pembesar. Tujuannya agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Paulus ini menarik bagi kita. Mengapa?
Ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius berdoa kepada raja-raja dan pembesar-pembesar, yang menjadi raja pada waktu itu adalah Kaisar Nero. Kita tahu bersama, ini adalah kaisar yang sangat jahat. Perbuatan jahat Nero yang sangat menonjol adalah dia membunuh ibunya sendiri dan dia membantai kaum minoritas, yaitu orang Kristen. Membunuh ibunya sendiri dan membantai kaum minoritas orang Kristen. Itulah Kaisar Nero. Menarik saudara sekalian untuk kita dalami, untuk kita renungkan bersama. Paulus meminta kepada Timotius berdoa kepada pemerintah yang jahat itu. Berdoa kepada pemerintah yang brutal itu. Berdoa kepada orang yang menganiaya orang Kristen. Berdoa untuk mereka. Ya. Paulus menasihati Timotius agar berdoa bagi pemimpin-pemimpin. Entah dia baik, entah dia jahat. Paulus meminta Timotius berdoa bagi mereka. Saudara, kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, apakah kita berdoa bagi mereka? Jika saat ini ada yang sedang berbuat jahat kepadamu, entah memfitnah, entah bertindak kurang ajar, dan lain sebagainya. Jika saat ini engkau sedang diperlakukan jahat oleh orang lain, apakah engkau berdoa bagi mereka? Inilah tantangan bagi orang Kristen dewasa ini. Ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, acap kali sikap yang dia ambil bukanlah berdoa, tetapi membalas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di sini Paulus mengingatkan Timotius, benar Kaisar Nero itu jahat, benar Kaisar Nero itu kejam, tetapi engkau sebagai pemimpin umat, engkau harus berdoa. Berdoa bagi kaisar yang jahat itu. Berdoa bagi pemerintah yang jahat itu. Bukannya mengambil sikap balas dendam terhadap pemerintah. Saudara, mengapa kita diminta untuk mendoakan pemerintah? Mengapa kita diminta untuk mendoakan pemerintah yang kita tahu dia berlaku jahat bagi rakyatnya? Paulus memberikan argumentasi di sini pada ayat yang kedua, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Apakah Anda memahami maksud kalimat ini? Sekali lagi saya bacakan. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Maksud kalimat ini, berdoa itu, terlebih berdoa bagi orang yang berlaku jahat kepada kita, manfaatnya bukan untuk siapa-siapa. Manfaatnya itu adalah bagi kita. Apa manfaatnya? Disebutkan di sini, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Jika orang berbuat jahat kepada kita dan kita mengambil sikap berdoa kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami ketentraman. Sebaliknya, jika orang berbuat jahat kepada kita dan kita mengambil sikap balas dendam, kita pasti tidak tenang, kita pasti tidak tentram. Jadi ketika ada yang berlaku jahat kepada kita dan kita mendoakan mereka, kita tertolong, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan ketentraman. Jadi di satu sisi kita mendoakan pemerintah agar dia menjadi lebih baik, tapi di sisi yang lain kita menjadi tenang. Saudara sekalian, dalam ayat yang ketiga disebutkan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah dan juru selamat kita.
berdoa bagi orang yang berlaku jahat kepada kita. Itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Dan Yesus mengajarkan kita dalam khotbahnya di bukit, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, dalam ayat yang kelima, Paulus mengucapkan ini, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu esa. Mengapa sampai Paulus mengucapkan kalimat ini? Karena Allah menghendaki semua orang beroleh keselamatan, beroleh pengetahuan akan kebenaran. Itu dicatat pada ayat yang keempat. Ya. Allah menghendaki keselamatan itu berlaku bagi semua orang. Mengapa? Alasannya disebutkan karena Allah itu esa. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Allah menghendaki semua orang itu selamat. Nah, karena itu adalah misi Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Maka Allah menghendaki kita sebagai orang yang sudah diselamatkan harus berdoa agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Ayat 6 menyebutkan yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Garis bawahi kalimat sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi karya keselamatan Allah bukan hanya untuk kelompok orang tertentu, bukan hanya untuk komunitas tertentu. Karya keselamatan Allah itu bagi semua orang. Dan karena itu dia minta kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Bapa di sorga. Berdoa dan terus berdoa agar semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus menegaskan pada ayat yang ketujuh, dia ditetapkan oleh Allah sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, dan sebagai pengajar untuk memberitakan tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, biasakan selalu berdoa, sebab doa itu bermanfaat bagi diri kita. Kita menjadi tenang, kita menjadi tenteram jika kita senantiasa membiasakan diri hidup yang selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, berdoalah bagi semua orang. Berdoa bukan hanya bagi orang-orang yang baik, berdoa juga bagi orang yang jahat. Mengapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Dengan mendoakan orang-orang yang jahat, kita sesungguhnya meminta belas kasihan Tuhan agar mereka juga dijamah oleh Tuhan untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, berdoalah bagi pemerintah agar mereka berfungsi dengan baik dan kita bisa hidup tenang dan tentram. Apalagi sekarang kita sedang bersiap diri mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Berdoalah bagi pemerintah. Mintalah kepada Allah agar Dia menolong pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Mintalah kepada Tuhan agar bangsa kita beroleh ketentraman. Mintalah kepada Tuhan agar negara kita ini dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat,
Berdoalah senantiasa bagi semua orang, karena Allah menghendaki semua orang beroleh keselamatan. Dari sini kita mengerti satu hal, bahwa ternyata orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu bukan karena usahanya. Itu semua karena belas kasihan Allah. Tuhanlah yang menjumpai orang itu, yang menggiring orang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua bukan usaha kita. Itu semua ada karya Allah dalam kehidupan kita. Karena itu kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa berdoa. Mulai hari ini berdoalah kepada Tuhan. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin.